Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial itu bagaimana cara menghindari akun YouTube teman-teman itu dihack. Karena ternyata setelah saya cek juga di Kompas tuh banyak juga yang terkena teman-teman. Nah, biar teman-teman tidak kena hack, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan beri tutorial dan tips kepada teman-teman biar supaya akun teman-teman itu YouTube itu tidak kena hack teman-teman atau dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi bisa dicek di sini. Artikelnya cukup menarik. Jadi Kompas. Jadi ini sumber beritanya, kemudian tanggalnya ini 15 bulan 6, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan Juni kemarin. Dia membuat suatu artikel yang isinya kira-kira para YouTuber sebaiknya waspada pencurian akun YouTube dilakukan dengan modus berpura-pura menawarkan kerjasama atau endorsement, teman-teman. Apabila kurang hati-hati, akun YouTube dapat diretas dan dicuri tanpa pengetahuan pemiliknya. Ini contohnya ini, namanya ini, Rizal Fahmi Muhadi atau lebih dikenal dengan Fahmi Caperku, merupakan creator blogger sekaligus YouTuber dengan latar seorang programming ini menceritakan kisahnya melalui postingan blognya. Dan saya juga ada lihat juga beberapa YouTuber itu yang kena juga kayak gini, teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak kena juga nanti kalau misalnya channelnya udah monetize. Jadi kita baca dulu sampai habis ya teman-teman. Jadi katanya Fahmi itu dikonfirmasi bahwa ia mendapat email kerjasama teman-teman untuk mereview sebuah aplikasi di channelnya. Dalam email tersebut, si pelaku memintanya untuk menginstal aplikasi terlebih dahulu. Mereka menyuruh saya buat install aplikasi dulu dengan cara download di website tertentu. Mereka bilangnya pasti itu website klien mereka. Saat itu dirinya belum sampai tahap install aplikasi dan baru sebatas mengecek website yang dikatakan pengirim email. Nah, karena role kerjasama saya, nah ini perlu nih teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari ininya pengalaman YouTuber ini. Jadi kata dia, kalau diminta kerjasama, kita minta bayar dulu DP, teman-teman. Atau seluruhnya, baru proyek jalan. Saya membalas dengan itu pada email pertama hingga tidak ada balasan katanya. Nah, dia baru menyadari ada kejanggalan ketika mendapat email kedua sekitar 1 bulan usai email pertama. Meskipun emailnya berbeda, tetapi kata-kata dari pengirim hampir mirip dengan email pertama. Nah, itu saya bilang tadi, teman-teman, ini yang business opportunity ini juga nih, teman-teman. Ini juga business opportunity sama. Ini di satu hari yang sama ya, bayangkan ini. Tanggal 26 dia kirim lagi, tapi orangnya beda-beda, teman-teman. Kemudian, nah ini, tanggal 25 kirim lagi. Banyak ya teman-teman yang mengirimkan kayak gitu. Mulai dari tanggal 25 dia ngirimkan. Nah, terus dari situ dia kemudian curiga. Menurutnya nilai kerjasama dijanjikan penipu terbilang tidak masuk akal. Kerugian makin menguat ketika dia mendapati kontak perusahaan tersebut yang tercantum di internet berbeda dengan kontak yang dikirim pelaku. Nah, ini perlu juga teman-teman. Jadi kalau misalnya dia betul-betul dari sana, kita perlu cek kontaknya dan websitenya teman-teman. Kemudian kata dia, modus pencurian. Meskipun telah tahu itu penipuan, kami mengaku saat itu pihaknya tetap menanggapi email tersebut karena berniat untuk mengerjain sekaligus melakukan investigasi. Menurut kami, dia menganalisa dari skrip dari aplikasi yang diminta penipu untuk di-download. Kemudian si penipu mencuri cookies. Jadi kalau saya sih udah paham maksudnya seperti ini teman. Jadi kan kalau kita login ke suatu website, kadang kan kita menyimpan save ini kita kan apa namanya login kita misalnya ke Facebook itu kita save kan kadang. Jadi kalau kita buka internet itu langsung terbuka teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah dalam dalam ini situs artikel ini yang dia sharing tadi itu, dia bilang kalau kita menginstal aplikasinya tersebut di laptop kita atau misalnya di PC kita, nah ternyata entah itu aplikasi atau browsing itu kata dia cookiesnya itu kita bisa di copy semua dan diambil pencuri entah dengan cara apapun. Dia mungkin maksudnya dari backdoor ya teman, mungkin spamware atau malware atau virus atau itu dan bisa mendapatkan akses website atau aplikasi yang sedang aktif di komputer kita. Nah ini makanya teman-teman kita perlu cek
dan cross check dulu kalau misalnya mau ini tadi, mau kerjasama dengan orang. Nah, kita lanjutkan. Nah, jika menurutnya seorang tengah login Facebook, Instagram, atau yang lainnya, mungkin akan ikut dicuri, kata dia. Kemudian incar YouTuber dengan subscriber banyak. Menurut kami ada kemungkinan menjadi incarnya adalah YouTuber dengan akun yang sudah memiliki follower dalam jumlah banyak. Sepertinya mereka menargetkan channel yang sudah bisa dimonetisasi dan mungkin di atas 10.000 subscriber. Karena pas mencari informasi mengenai kasus scamming yang mirip dengan yang saya alami, beberapa yang kena adalah YouTuber dengan subscriber besar. Dia juga mengatakan kenalan sama YouTuber dengan subscriber ratusan ribu sempat pula tertipu dengan cara yang hampir mirip. Akun YouTube-nya memang bisa balik setelah kontak ke YouTube Indonesia, tapi prosesnya cukup lama sekitar 1 bulan lebih. Nah ini teman-teman yang lebih baik mencegah daripada sampai kejadian, teman-teman. Kemudian ini ada tipsnya diberikan. Jadi tipsnya itu kata dia, menurut Fahmi, beberapa hal yang dilakukan YouTuber agar tidak tertipu melalui modus endorsement adalah sebagai berikut. Nah, ini pertama, mewaspadai tawaran kerjasama dari email tidak resmi, karena biasanya agensi atau brand yang berniat mengajak kerjasama pasti menggunakan email dengan domain resmi perusahaan. Nah, maksud saya seperti ini. Ini benar nih teman-teman. Saya cek juga di sini kontak personnya ini. Jadi teman-teman bisa cek ini, misalnya ini Pandake tanggal 26. Nah, dia sampai mengirimkan emailnya tuh, coba lihat nih, chat WA-nya sama. Tapi dia ngirimkannya nggak dari perusahaan, teman, tapi dari email-email. Kan kelihatan kalau dia itu gratisan, teman, tidak profesional. Itu yang saya curigai pertama. Yang kedua, kata-katanya di sini sama semua, teman-teman. Ini kayaknya dia bisa menggunakan software email yang generate buat email yang banyak gitu, teman. Jadi bahaya ini, teman. Nah, ini dia. Biasanya kan kalau kita kan di sini kan kalau dia bisa dari Microsoft jadi .microsoft.com itu kan lebih meyakinkan. Ini enggak dari email gratisan. Kemudian isi emailnya sama, WA-nya kita diarahkan ke sama semua, nomor namanya semua. Nah ini kalau teman-teman mengalami hal sama, ini salah satu contoh awalnya dia ingin ngajak kita kerjasama, tapi intinya itu dia ingin nanti ujungnya ngambil ini kita teman-teman akun kita. Nah, bisa teman-teman cek itu akun saya sudah mendapat 2.850 berapa gitu sekian. Jadi alhamdulillah channel saya udah dimonetize. Jadi memang benar dia memang kayaknya ngincar subscriber yang banyak yang sudah dimonetisasi teman. Kemudian kedua, jika tawaran nilai terlalu besar harus lebih waspada. Menurutnya paling aman adalah minta uang muka dahulu 50%. Jika tidak disetujui, menurutnya tidak perlu dilanjutkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi itu juga pencegahan. Jadi kalau misalnya teman-teman diajak endorsement, entah itu kerjasama berupa mereview aplikasi tadi, karena aplikasi itu kan harus kita install di laptop kita tuh, ataupun misalnya game lah, itu kan harus install di game kita. Nah minta dulu DP, nah itu perlu teman. Jadi jangan sampai kita tertipu. Kemudian cari informasi perusahaan di Google, nah ini benar juga. Cek apakah domainnya sudah lama dibuat atau belum. Nah ini penting juga nih teman-teman. Kita bisa cek domainnya itu di situsnya, misalnya situs yang mana yang kita mau cek. Itu bisa melalui Google. Kemudian cek apakah menggunakan domain umum seperti com, net, dan top level yang lainnya. Nah itu aja teman-teman menurut saya. Jadi kenapa saya membuat tutorial ini? Jadi saya tidak tahu sebenarnya apakah pesan ini spam atau percobaan dia untuk mengajak endorsement yang benar atau enggak. Tapi kalau lihat dari pesannya ini, saya udah curiga ini spam nih teman-teman. Jadi ya saya khawatir nanti itu ujung-ujungnya ada kemungkinan waspada pencurian akun ini teman-teman. Ya ini akun YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mendapatkan email yang sama seperti saya ini, jadi berhati-hati teman-teman. Ya coba terapkan tips yang saya berikan tadi dan jangan sembarangan menginstal software itu di laptop kita teman-teman. Nah seperti itu. Menurut saya itu saja yang bisa saya berikan. Semoga juga teman-teman bisa terhindar dari pencurian akun YouTube lewat aplikasi dengan modus endorsement atau misalnya lewat game. Itu patut dicurigai.